Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang biaya standar, yaitu suatu alat pengendalian manajerial. Dengan nama anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri Nur Musdalifah, NPM 1801020074, dan yang kedua Milia Dia Ismi, NPM 1801020079. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu standar unit. Standar unit adalah biaya variabel input yang dianggarkan per unit output. Dua keputusan yang harus dibuat dalam menentukan biaya standar unit untuk suatu input itu ada dua. Yang pertama itu jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output. Yang kedua itu jumlah yang seharusnya dibayar untuk kuantitas input yang digunakan. Untuk mencari biaya standar unit dapat dihitung dengan kuantitas kali standar harga. Bagaimana standar harga dibuat? Standar harga sendiri yaitu tanggung jawab gabungan dari operasional, pembelian, personalia, dan akuntansi. Dalam penetapan standar harga, pembelian harus mempertimbangkan diskon, biaya pengiriman, dan kualitas. Di lain pihak, personalia harus mempertimbangkan pembayaran pajak penghasilan, fasilitas tambahan, dan kualifikasi. Akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan standar harga dan menyiapkan laporan yang membandingkan kinerja aktual terhadap standar. Jenis-jenis standar. Jenis-jenis standar ada dua. Yang pertama yaitu standar ideal. Itu membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna. Yang kedua itu ada standar yang saat ini dapat tercapai atau current attainable standard. Bisa dicapai dengan beroperasi secara efisien. Kelonggaran diberikan untuk kerusakan normal, gangguan, keterampilan yang lebih rendah dari sempurna, dan menantang tapi dapat dicapai. Dari kedua jenis standar, standar yang saat ini dapat tercapai menawarkan keunggulan dalam hal perilaku bekerja. Jika standar terlalu ketat dan tidak pernah dapat tercapai, para pekerja menjadi frustasi dan tingkat kinerja menurun. Akan tetapi, standar yang menantang dan dapat dicapai cenderung menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Mengapa sistem biaya standar diterapkan? Ada dua alasan untuk penerapan sistem biaya standar. Yang pertama yaitu ada perencanaan dan pengendalian. Sistem perhitungan biaya standar memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Sistem pengendalian anggaran membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan dengan menghitung variansi, yaitu perbedaan antara biaya aktual dan yang direncanakan untuk tingkat aktivitas aktual. Dengan mengembangkan standar harga per unit dan standar kuantitas, variansi keseluruhan dapat dipisahkan menjadi variansi harga dan variansi efisiensi atau penggunaan. Yang kedua yaitu ada perhitungan biaya produk. Dalam sistem perhitungan biaya standar, biaya-biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk ketiga harga pokok produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Sebaliknya, sistem perhitungan biaya normal menentukan biaya overhead lebih dahulu untuk tujuan perhitungan harga pokok produk, tetapi membebankan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan menggunakan biaya aktual. Biaya produk standar. Biaya standar juga dapat digunakan dalam organisasi jasa. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar per unit yaitu jumlah biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Lembar biaya standar atau standar cost sheet memberikan perincian yang mendasari biaya standar per unit. Untuk mencari kualitas standar itu menggunakan standar kualitas unit kali output aktual. Untuk perhitungan jam kerja langsung itu menggunakan standar unit tenaga kerja kali output aktual. Perkenalkan, nama saya Miladia Ismi, NPM 0079. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai analisis variansi secara deskripsi umum. Langsung saja untuk materi yang pertama adalah analisis variansi. Analisis variansi ini digunakan sebagai alat pengendalian manajerial untuk mengidentifikasi biaya yang muncul pada aktivitas aktual dengan cara mengalihkan jumlah input yang diizinkan pada output aktual dengan standar harga per unit. Untuk biaya input yang dianggarkan sendiri bisa dihitung menggunakan rumus SP dikali SI. Untuk biaya input aktual bisa dicari menggunakan rumus AP dikali AKI. SP merupakan standar harga per unit suatu input. SI standar kuantitas input yang diizinkan untuk output aktual. AP harga aktual per unit input. Dan AKI kuantitas input aktual yang digunakan. Selanjutnya, analisis variansi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, variansi harga dan variansi efisiensi. Untuk variansi harga atau tarif adalah perbedaan harga aktual dan harga standar per unit dikalikan jumlah input yang digunakan. Untuk mencari variansi harga atau tarif ini bisa menggunakan rumus AP min SP dikali AKI.
Sedangkan variansi penggunaan merupakan perbedaan kuantitas input aktual dan input standar dikalikan dengan standar harga per unit input sehingga menghasilkan rumus AQ min SQ dikali SP. Untuk selanjutnya, materinya adalah variansi bahan baku langsung. Yang pertama, itu ada variansi harga bahan baku dengan pendekatan rumus. Variansi dengan harga bahan baku ini mengukur perbedaan berapa yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa yang secara aktual dibayar. Untuk menghitungnya menggunakan rumus MPV sama dengan AP sebagai harga aktual per unit dikurangi SP sebagai harga standar per unit dikali AQ sebagai kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap variansi harga bahan baku. Tanggung jawab variansi harga bahan baku ini diemban oleh agen pembelian. Diakui jika harga bahan baku kebanyakan di luar kendalinya, tetapi variansi harga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu ada kualitas, yang kedua itu ada diskon kuantitas, yang ketiga itu ada jarak sumber dari pabrik. Kemudian untuk analisis variansi harga bahan baku itu dapat diputuskan apakah variansi signifikan atau tidak. Jika tidak signifikan, tidak ada langkah lebih jauh yang diperlukan. Namun, jika signifikan, langkah selanjutnya yaitu mencari tahu mengapa hal ini dapat terjadi atau muncul. Yang selanjutnya itu ada waktu penghitungan variansi harga. Variansi harga bahan baku itu dapat dihitung ketika ketika bahan baku dikeluarkan untuk digunakan dalam produksi. Yang kedua itu ketika bahan baku tersebut dibeli. Untuk slide selanjutnya, itu ada variansi penggunaan bahan baku dengan pendekatan rumus. Jadi, variansi penggunaan bahan baku ini digunakan untuk mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Cara penghitungan variansi penggunaan bahan baku ini dapat dihitung dengan rumus MUV sama dengan AQ sebagai kuantitas aktual bahan baku yang digunakan dikurangi SQ sebagai kuantitas standar bahan baku yang diperbolehkan untuk output aktual dikali SP sebagai harga standar per unit. Untuk tanggung jawab atas variansi penggunaan bahan baku ini sendiri meminimalkan sisa, pembuangan, dan pengeringan kembali adalah cara manajer untuk memastikan bahwa standar tersebut akan terpenuhi. Jika penyebab variansi diakibatkan oleh hal lain seperti area produksi, maka variansi harga menerapkan variansi penggunaan untuk mengevaluasi kinerja yang dapat mengarah pada perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian untuk variansi tenaga kerja langsung. Variansi tenaga kerja langsung ini sama seperti dengan variansi bahan baku dibagi menjadi dua, variansi tarif dan variansi efektivitas. Untuk yang pertama adalah variansi tarif tenaga kerja dengan pendekatan rumus. Variansi tarif tenaga kerja ini dihitung menggunakan perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayar. Dapat dihitung dengan rumus LRV sama dengan AR sebagai tarif upah aktual per jam dikurangi SR sebagai tarif upah standar per jam dikali AH sebagai jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Sedangkan tanggung jawab terhadap variansi tarif tenaga kerja ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Contohnya pasar tenaga kerja dan kontrak persatuan buruh. Tarif upah aktual jarang mengacu pada tarif standar karena yang pertama itu tarif upah rata-rata digunakan sebagai tarif standar. Kemudian yang kedua, lebih banyak tenaga kerja yang memiliki keahlian serta digaji yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir itu lembur yang tidak diperkirakan. Untuk yang kedua, pada variansi tenaga kerja, ada variansi efisiensi tenaga kerja menggunakan pendekatan rumus. Variansi efisiensi tenaga kerja ini digunakan untuk mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual dan jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan. Variansi efisiensi tenaga kerja ini dapat dihitung menggunakan rumus LEV sama dengan AH sebagai jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan dikurangi SR sebagai tarif upah standar per jam dikali SR sebagai jam tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan. Untuk tanggung jawab terhadap variansi efisiensi tenaga kerja ini
Secara umum, manajer produksi itu bertanggung jawab atas penggunaan secara produktif tenaga kerja langsung. Tetapi untuk semua variansi, begitu menemukan penyebab, tanggung jawab dapat dibebankan ke bidang yang lain. Perilaku manajer produksi ini bisa jadi melakukan perilaku disfungsional jika terlalu banyak penekanan yang ditempatkan pada variansi efisiensi tenaga kerja. Lalu selanjutnya untuk materi yang terakhir, ini ada variansi biaya overhead. Variansi biaya overhead sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama variansi overhead variabel dan yang kedua adalah variansi overhead tetap. Untuk variansi overhead variabel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama variansi pengeluaran overhead variabel dan variansi efisiensi overhead variabel. Langsung saja untuk yang materi yang pertama itu ada variansi overhead variabel. Variansi overhead total yaitu perbedaan antara overhead yang dibebankan dan yang aktual serta dibagi menjadi berbagai variansi komponen. Variansi overhead total ini dibagi menjadi dua. Yang pertama variansi pengeluaran overhead variabel dan yang kedua variansi efisiensi overhead variabel. Untuk yang pertama, variansi pengeluaran overhead variabel ini digunakan untuk mengukur pengaruh agregat dari perbedaan antar tarif aktual overhead variabel atau actual variable overhead atau AVOR dan tarif standar overhead variabel atau standar variable overhead rate atau SAVOR. Tarif aktual overhead variabel ini merupakan overhead variabel aktual dibagi dengan jam aktual. Untuk mencari variansi pengeluaran overhead variabel ini bisa menggunakan rumus AVOR dikali SVOR dikali AH. Kemudian untuk yang kedua ada variansi efisiensi overhead variabel yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam konsumsi overhead variabel yang muncul karena penggunaan efisiensi tenaga kerja langsung. Sehingga untuk variansi efisiensi overhead variabel ini dapat dihitung menggunakan rumus AH min SH dikali SVOR. Yang selanjutnya ada variansi overhead tetap yang merupakan total variansi overhead ini adalah perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dibebankan. Overhead tetap yang dibebankan ini dapat diperoleh dengan mengkalikan tarif standar overhead tetap dengan jam standar yang diizinkan untuk output aktual. Untuk overhead tetap yang dibebankan sendiri dapat dihitung menggunakan tarif overhead tetap dikali jam standar. Kemudian untuk variansi overhead tetap ini dapat dicari menggunakan rumus overhead tetap aktual dikurangi overhead tetap yang dibebankan. Dalam variansi overhead tetap ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada variansi pengeluaran overhead tetap, yang kedua itu variansi volume overhead tetap. Untuk yang pertama adalah variansi pengeluaran overhead tetap, merupakan perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Variansi pengeluaran dapat ditoleransi karena sedikit overhead tetap dikeluarkan daripada yang dianggarkan. Untuk yang kedua itu ada variansi volume overhead tetap, yang merupakan perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang dibebankan. Jadi variansi volume ini mengukur pengaruh perbedaan output aktual dari output yang digunakan di awal tahun yang digunakan untuk menghitung tarif perkiraan standar overhead tetap. Demikian presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya itu suatu sistem biaya standar menggambarkan kuantitas dan biaya menggunakan dasar unit. Jadi anggaran unit sendiri ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tenaga kerja, yang kedua itu bahan baku, dan yang ketiga overhead. Jadi untuk penghitungan biaya standar ini memberikan perincian mengenai penghitungan biaya standar per unit dan menyatakan kuantitas setiap input yang digunakan untuk memproduksi satu unit output. Untuk penghitungan ini analisis variansi ini berperan penting. Karena analisis variansi ini digunakan untuk membedakan antara biaya aktual dan biaya yang direncanakan. Untuk analisis variansi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, variansi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead.
yang masing-masing dapat dihitung menggunakan variansi harga atau variansi efisiensi atau penggunaan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.